aku, Kak Bradley dan Kak Fania dan Kak Delvi di acara Jam Jam Kids. Kids. Wih, udah pada Asik. masuk nih. ya, aduh, Kemarin- masuk sekolah nih. Kemarin dengar-dengar habis pada liburan ya. Ih, liburan Udah, panjang iya. ya. Cici kemana Cici? Mudik. Enggak kemana-mana. Oh. Aku mudik. Bradley kemana? Aku kebetulan di rumah aja ya ke sekolah. Ya, liburan gak Nggak jalan-jalan. libur. Sedih banget nih. Semangat Nah, ya. adik-adik semua pada kemana nih? Seru nggak nih libur jalan-jalannya? Pasti seru Ah, dong. kayaknya Seru lah, namanya Jalan-jalan jalan-jalan. sama papa mama, sama kakak, sama adik. Wah, pasti seru banget sih. Kayaknya kurang sih. Mungkin ada liburannya. juga yang mudik gitu ya. Ada yang Liburannya pulang kurang, kampung, Kak. ketemu Liburannya sama- kurang banget nih, nambah lagi seminggu. Kurang. Jangan dong. Liburannya kurang. Jadi sekarang ngapain? Oh, sekarang kita mau balik lagi nih. Kok Kita lupa mau- ya kita gara-gara mau taman libur nih? Iya. Kita mau senam kocok-kocok. Oh, enggak dong. Kita mau ibadah. Ibadah, Oh, kirain nih. senam pocok-pocok ya Liburan kan? mulu nih. Kalau ibadah harus apa ya? Biasa ngapain ya? Mainannya buang. Oh, enggak. Jangan. Lelang. Ini lelang. Simpan. Disimpan. Terus? Megang mainan lah. Iya, Disimpan dulu. terus Kak, kayaknya ada yang lagi makan tuh, aku lihat-lihat. Ngapain tuh? Lahap banget nih, lahap. Makan, lagi pada sarapan. Jam 10 ya. Iya. Makan. Sarapan dulu deh, sarapan. Oh, jangan, nanti. Hitung 5 detik. Habis itu Satu, selesai. dua. Nanti makanannya Oke, disingkirin makanannya dulu. di Ya. ini dulu ya, ditaruh Pinggirin dulu. dulu. Bentar doang kok ya, nggak sampai Bentar 1 doang, jam. ya. Nah, kita harus siapin apa nih? Ibadah kan, siapin sarangnya yuk. Enggak dong. Siapin hati. Iya, hati. Hati dan telinga kita juga. Telinga. Mata pakai gak patah? Mata pakai dong. Mata Iya, pakai. masa tutup kan nggak mungkin gitu. Ntar kalau merem, Merem. ketiduran lagi. Betul. Oke. Jadi harus siapin hati, siapin Telinga, telinga dan dan siapin mata mata. kalian juga. Kalau mulut? Jangan. Memuji nama Tuhan. Oh dong. iya. Oh iya. Nah, ini Betul. Nah. bisa lupa. Udah deh, kalau lama-lama gimana gitu kita doa dulu deh, doa dulu. Siapa yang mimpin? Kak Bradley yang pimpin. Dede, aku yang mimpin. Teman-teman lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk dengarkan ibadah pada kali ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan dan akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita mau pujian ya. Kita belum yel-yel loh. Oh iya, yel dulu. Lupa, Tadi lupa. aku mau ngajakin makanya. Kebanyakan libur nih, lupa. Efek liburnya gimana sih? Efek liburnya nih, yaudah yuk kita yel-yel dulu. Biar semangat adik-adik bangkit berdiri. Masih pada inget ya yel-yelnya? Kak Bradley inget nggak nih? Harus ingat. Harus ingat, harus. Harus inget lah. Ayo Nggak ya, bakal kita lah yel-yel ya. di rumah. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi biar tambah Kurang. semangat. Kurang. Efek liburannya dilupain dulu ya, Aduh, guys. jadi lemes ya kalau liburan. Enggak dong. Kita mau nggak yel-yel boleh. dulu, Semangat. yel-yel ya, Yuk semangat sekali dulu. lagi kali ya. Yuk Yuk. bisa yuk. Bisa. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay, tepuk tangan. Sekarang baru pujian. Nah, Sekarang baru pujian. Hari ini kayaknya bahagia banget nih. harus lagi ya. habis libur seneng gitu. Libur terus ketemu teman-teman lagi Aduh, walaupun ya kan, udah online kangen ya. kan. Nah, walaupun ada Ketemu yang kita Ada yang lagi. online, ada yang offline sih. iya, Kak. ada Oh yang iya, online, tadi ada yang pagi offline. ada yang offline. Iya. Tapi adik-adik tuh kalau misalnya bisa onsite loh. Onsite, harus onsite. Biar apa ya? Biar bisa ketemu sama teman-teman juga, Iya. ketemu sama kakak-kakaknya. Mungkin kangen ya sama Ngobrol-ngobrol temen-temen. Sama bareng. bestie, sama bestie. Iya, cerita-cerita sama kakaknya ya. Iya, sama teman-teman juga. Oke, ini kita mau lanjut langsung pujian aja Ah, gitu iya, ya. tadi kan kita udah seneng. Kita udah seneng Bahagia. kan. Yang tadi aku bilang kita seneng karena kita bertemu sama teman-teman seiman kita. Kita juga ketemu Tuhan Yesus loh. Iya. Kan kita mau memuji untuk memuliakan nama Tuhan. Betul. Berarti kita nyanyi hari ini kurasa bahagia musik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wih. Oh iya, hari ini hari Minggu ya? Yes, hari Minggu. Kumpul saudara seiman. Makanya tadi kan lagunya Bahagia. itu. Oh iya, bahagia ya. Bahagia, happy. Oke, kita mau lanjut lagi nih, Kak. Lagu apa nih? Iya sih, happy-happy juga. Apa tuh lagu happy-happy sih? Hari ini seneng banget ya. Iya sih. Suasananya kayak seneng banget nih karena lagunya happy semua. Ya karena kan aura libur gitu habis jalan-jalan terus ketemu teman. Tapi tiap minggu kita juga libur, setiap hari Minggu. Iya ya sih. kan? Cuman Jadi ini vibe-nya beda. Iya, Vibe-nya kemarin beda. habis liburan suasana ke habis sekolah, libur. gitu. Bener, jadi harus happy. Nah sekarang apa sih? Kenapa? Apa? Happy. Happy apa? Happy apa? Ya. Oh, yang itu. Ya ampun, itu lagu udah lama loh. Nah, pasti adik-adiknya pasti inget lah. Inget Ini kan lah. lagu ini banget ya. Gampang kok ya lagunya. Oke, kita nyanyiin musik. Ya, happy, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya, happy, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya, happy, ye. Saya
jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Cintanya semakin mendalam. sama Cinta untuk Tuhan. siapa? Untuk Sama Tuhan. Kenapa sih kita harus mencintai Tuhan? Ya, haruslah. Kenapa? Ya haruslah, kita harus mencintai Tuhan. Nah makanya karena kita mencintai Tuhan nih ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau ngedengerin nih apa sih yang Tuhan mau dari Kasih kita. tahu, iya kan. Ya kalau begitu kita siapin hati kita, Teduhin duduk hati diam, kita. karena kita mau menerima firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini, yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini kami masih bisa berkumpul lagi di sini untuk mengikuti Jamkit. Tuhan, sekarang kami ingin mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya apapun yang Kakak kami sampaikan dapat kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hai adik-adik semua. Wow, jumpa lagi nih bersama Kak Yosi di acara Jam Kids. Sebentar, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke? Kita konsentrasi sebentar. Kakak cerita kali ini nggak lama deh, janji deh. Ya. Soalnya kalau Kak Yosi cerita lama katanya. Enggak, kakak sebentar aja. Ya kurang lebih paling 2 jam lah ya. Oh enggak. Beberapa menit aja. Oke. Nah, beberapa hari yang lalu kita kan ada fenomena nih di Jakarta. Apa itu Kak? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Ada fenomena apa tuh? Fenomena pulkam atau pulang kampung gitu ya. Ya mungkin sebagian adik-adik ada yang pulang kampung ya, ke kampung halaman. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur mungkin. Atau ada yang di Pulau Sumatera, atau yang di Kalimantan, atau ada yang dari Papua katakan. Jauh di sana, coba lihat. Oh enggak Kak, saya nggak pulang kampung, ada yang di Jakarta aja. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kita bisa lihat fenomena pulang kampung ya. Di beberapa hari yang lalu kan. Nah, kita lihat tuh jalur darat macet, beritanya selalu tentang kemacetan di tol. Terus yang naik pesawat beritanya juga tentang kepadatan di airport gitu ya. Kepadatan di stasiun kereta. Wah, karena fenomenanya lagi terjadi pulang kampung gitu ya. Karena sudah beberapa tahun tidak diizinkan oleh pemerintah gitu ya, karena ada pandemi. Sekarang diizinkan, jadi hampir mayoritas orang-orang yang ada di Jakarta itu pulang ke kampung halaman gitu ya. Pastinya seneng kan pulang kampung gitu ya. Mungkin ada yang naik mobil gitu ya, seneng. Nah, kalau kita misalnya ada yang ikut pulang kampung gitu ya, atau kita berpergian, liburan, naik mobil sama papa. Nah, di mobil pasti kita dikasih tahu kan, kita mau ke satu tempat, katakanlah namanya Bali misalnya ya. Wah, di pikiran kita, wah Bali identik dengan pantai, Kute misalnya, atau kita ke yang arah pegunungan gitu ya. Wah, itu sejuk, udaranya enak gitu ya. Wah, makanannya yummy, ada nasi Bali gitu ya. Mungkin ada yang naik mobil sama papanya. Nah, by the way, kalau kita naik mobil sama papa, papi, terus siapa lagi bapak, ayah gitu ya. Mungkin kan manggilnya beda-beda ya. Ada yang papi, daddy, ayah, bapak. Ya pokoknya intinya orang tua laki-laki. Nah, kita pasti percaya dia bawa mobilnya tuh atau menyetirnya itu dengan hati-hati. Pasti kan? Kita kan nggak perlu nanya dong, Pap, nanti kalau ada lampu merah berhenti ya. Kita kan nggak ngomong gitu kan. Kita percaya bahwa orang tua kita pasti hati-hati. Pasti orang tua mikir bagaimana caranya membawa atau mengendarain mobil dengan hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan nanti kan repot semua kan, apalagi jatuh korban jiwa gitu ya. Nah, kita sebagai anak, kita percaya nih sama papa kita. Udah nggak ragu lagi gitu ya. Pak, di depan berhenti Pak, pencet rem. Kita kan nggak bakal ngomong gitu dong. Kita nggak bakal nanya juga ke papa kita, Pak,
Nanti kalau bensinnya habis, isi bensin ya. Nggak mungkin dong. Karena orang tua kita pasti lebih tahu gitu ya. Bahkan kalau kita lapar gitu ya, dia udah tahu nih jam-jamnya makan gitu ya. Dia pasti ke rest area gitu ya. Atau dia bawa makanan gitu ya. Pasti udah tahu. Nggak perlu kita ragukan lagi. Betul kan? Nah, sama halnya, bukan sama persis ya, tapi kurang lebih mirip-mirip lah ya. Kakak kasih gambaran mirip-mirip lah ya, supaya sedikit banyak mengerti. Walaupun ini tidak tepat sekali, tapi bisa ya mewakili sedikit lah. Sama halnya kita dengan Tuhan adik-adik. Percaya kita sama Tuhan mirip-mirip kayak gitu. Kalau di bahasa Alkitab nih, bahasa sekolah minggu, bahasa gereja, itu namanya iman. Apa? Iman. Coba ikutin kakak. 1, 2, 3. Iman. Iman itu apa sih kak? Oh, iman itu mah teman saya kak, namanya si Iman. Bukan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Keren kan? Iya dong, itu bahasa Alkitab harus dibilang begitu dulu. Nah, kalau bahasa kita nih sehari-hari, iman itu adalah percaya kita kepada pencipta. Siapa pencipta kita? Ya udah jelas lah kak. Pakai nanya lagi. Percaya kita kepada Tuhan. Kayak gimana gambarannya? Ya tadi, kakak coba kasih analogi atau gambaran seperti kita percaya sama orang tua kita saat kita bepergian mengendarai mobil. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita meragukan orang tua kita. Betul kan? Kita nggak perlu lagi ngomong, lapar nih papa dari pagi nggak disediain makanannya aku nih. Jalan terus di tol misalnya, nggak mungkin dong, pasti papa ke rest area, mikirin lah udah pastilah. Ntar ini anak jam 12 lapar nih, apalagi kamu yang lebih banyak makannya gitu ya, pasti orang tua udah mikirin, bawa cemilan gitu ya, pasti deh. Itu tidak diragukan lagi. Sama halnya kita dengan Tuhan, tidak perlu meragukan. Itu percaya kita sama Tuhan. Jadi kita sama Tuhan itu percaya. Nggak bisa setengah-setengah antara percaya dan tidak percaya gitu. Nggak bisa. Kita percaya walaupun tidak melihat. Kurang lebih gambaran iman seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau ditanya iman itu apa sih? Aduh, apa ya? Nah jangan begitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus full, harus benar-benar percaya. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, banyak omongan yang masuk ke kita yang tidak baik, tetap kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, tetap kita harus bulat percaya kepada Tuhan. Tanpa alasan. Itu namanya adalah iman. Oke adik-adik, kepercayaan kita kepada Tuhan. Gak perlu setengah-setengah. Gak perlu diragukan lagi. Wah kalau ikut Tuhan ini, kira-kira nanti aku bisa makan gak ya? Nggak perlu, sama kayak kakak kasih tahu tadi kan, kita nggak perlu meragukan orang tua kita yang mengendarai kendaraan. Contohnya ya, walaupun ini tidak mewakili 100%, tapi minimal kamu ada gambaran. Kita tidak perlu meragukan orang tua kita. Contoh paling gampang deh, paling gampang nih sehari-hari nih. Kamu kan tiap bulan bayar uang sekolah nih. Kamu kan tidak bakal meragukan orang tua kamu kan? Waduh, ini si papa bisa bayar uang sekolah nggak ya? Ada nggak ya uangnya ya? Kamu meragukan gitu nggak?
Enggak. Kamu tugasnya hanya belajar adik-adik. Orang tua sudah menyediakan. Contoh, kamu misalnya yang suka makan nasi goreng misalnya. Nah, kamu perlu meragukan gak sih? Aduh, papa nih beli beras nggak ya? Papa ada uang nggak sih buat beli beras? Meragukan nggak? Enggak. Nah, hal-hal sederhana itu aja kita nggak ragukan sama orang tua. Itu sama orang tua adik-adik. Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan kita? Pasti kita lebih percaya dalam segala keadaan. Mau itu baik buat kita, mau itu kurang baik menurut kita nih, yang menyedihkan gitu ya. Percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Keadaan yang menyedihkan itu, kakak minggu lalu cerita, itu baik buat kita. Memproses hidup kita. Begitu adik-adik. Jadi sekali lagi kakak ingetin, kalau kita percaya sama Tuhan 100%. Jangan berpaling ke yang lain dengan alasan apapun, dengan keadaan apapun, dengan apapun keadaannya. Jangan diragukan. Gitu ya. Nanti kita buktikan saat kita meninggalkan dunia ini, sama-sama nih kita menuju ke rumah kita yang asli. Kakak juga menuju ke rumah kakak yang asli nanti di sana tuh, langit baru bumi baru. Kalian juga udah punya rumahnya di sana. Gitu. Karena kita percaya. Apa yang tidak kita lihat kita percaya. Itulah gambaran dari iman adik-adik. Oke? Semoga firman Tuhan hari ini yang kakak sampaikan bisa membawa gambaran kamu mengenai iman. Gitu ya. Walaupun ya analogi kakak mungkin belum sempurna dan tidak tepat 100%. Tapi minimal kamu ada gambaran untuk mempunyai iman yang bulat terhadap Tuhan. Terhadap orang tua kita aja kita percaya full dong. Apalagi kita dengan Tuhan. Gitu ya adik-adik semua. Semoga firman ini memberkati kita semuanya. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu tentang iman, biar kami mengerti itu. Tolong pimpin hidup kami dari kecil sampai kelak kami dewasa, kelak kami akan berjumpa dengan Engkau. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya! Amin! Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley, di Ayat Hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Yang berisi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak ulangi adik-adik. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hafalin ya adik-adik. Ayat 23b, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23b, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23b, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23b, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23b, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita tutup dalam doa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa beribadah, berkumpul bersama, mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you adik-adik.